kelompok etika manajemen ingin memenuhi tugas tengah semester, dan kami akan membuat podcast yaitu yang berjudul Analisis Etika Manajemen dalam Kasus Pencemaran Industri di Morowali. Dan kita akan memperkenalkan satu persatu dulu ya. Dari saya dulu, yaitu saya Arna Sofiana. Dan saya Hasan Bisri. Dan saya Gayatri Mutiara Salma. Oke, kita langsung saja memulai video pembahasan yaitu melalui podcast. See you. Teman-teman saya yaitu yang sebelah kiri Bang Hasan Bisri dan yang kedua yaitu Mbak Tiara. Oke, kita langsung saja akan membahas tentang kasus kontroversial dalam industri nikel di Indonesia, yaitu kasus pencemaran di kawasan PT Indonesia Morowali Industri Park. Nah, di sini judulnya sangat ini banget ya. Terkait pencerahan sangat apa nih gitu, kepo. Sangat menarik untuk kita bahas. Betul, sangat menarik. Nah, langsung saja kita bahas di podcast dengan dibahas oleh yang di awal dengan Bang Hasan Bisri. Baik, Bang Hasan Bisri, silakan untuk membahas tentang pencemaran di PT Indonesia Morowali. Oke, terima kasih pada host sendiri yaitu Arna Sofiana tentang kasus pencemaran ini ya, lingkungan itu termasuk dari Morowali itu dari Sumatera selatan. Tengah. Iya, tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Berarti Sulawesi Tengah. Iya. Terus Berarti kawasan industri nikel ini atau biasa disebut IMIP itu merupakan salah satu pusat industri smelter paling besar dan strategis di Indonesia itu. Namun laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap temuan serius terkait pencemaran dan pelanggaran lingkungan. Jadi banyak kasus-kasus dari pencemaran PT nikel tersebut, kayak dari banyaklah apa sih yang membuat warga resah gitu dari pencemaran tersebut. Karena sudah beberapa hektar lahan tidak tercantum dalam dokumen AMDAL, artinya aktivitas tersebut berjalan tanpa kajian dampak lingkungan. Jadi sangat berdampak bagi kita gitu. Ya, nanti dampaknya bisa terpengaruh pada dalam tubuh kita. Nah, selanjutnya ada ditemukan penimbunan limbah nikel, slag dan tailings secara ilegal di area lebih dari 10 hektar dengan volume perkiraan mencapai jutaan ton. Nah, berarti ini 10 hektar ya. Bayangkan itu kayak dari mana ya? iya kan gede banget berarti ya kalau kayak gitu. Wilayah Buntut dari mana masuk? Ya bisa sih segitu. 10 hektar lebih ya? Iya. Ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sendiri, termasuk ini kan PT BUMN juga nikel. Berarti termasuk BUMN juga ya. Ya. Terus. Pengelolaan limbah B3 dan air limbah diduga tidak memadai. Artinya tidak sesuai, ini masuk ke dalam ilegal juga. Parameter kualitas udara seperti TSP dan PM10 tercatat melebihi baku mutu. Artinya bahan baku itu tidak sesuai dengan yang penampungannya tuh. Kayak sudah dibatasi nih dengan pemerintah, sudah kayak apa ya? Kayak muatan itu selalu dilebih-lebihkan dari itu PT muat. Jadi kayak korupsi gitu ya. Jadi lebih-lebihan, harganya seberapa tapi dilebihnya seberapa gitu ya. Terus. Selain itu juga sejumlah kecelakaan kerja fatal juga terjadi di situ, seperti ledakan tungku smelter yang menewaskan banyak pekerja. Parah juga ya.
Jadi kesimpulan di sini ada konflik besar antara aktivitas industri yang mengejar profit dengan kesehatan masyarakat, keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Berarti dunia kerja tuh tidak apa yang dipikirin saya ya, berarti sangat kontroversial sekali ya. Jadi dari paparan di tampak ini tampak jelas ada banyak persoalan. Bisa dijelaskan problem etika apa saja muncul dari kasus ini. Nah, dari Mbak Tiara gimana nih Mbak? Dari kasus-kasus pencemaran barangkali apa gitu selain itu? Baik, tentu di sini itu ada beberapa masalah etika utama ya teman-teman. Ya. Jadi yang pertama itu ada pelanggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi aktivitas industri itu dilakukan di luar ketentuan AMDAL dan tidak mengutamakan kelestarian lingkungan. Jadi hanya memikirkan kepengenan mereka sendiri gitu, nggak mementingkan lingkungan sekitarnya gimana. Kayak semisal pohon-pohon ditebang sembarangan atau seenaknya, kemudian tidak memikirkan hewan-hewan yang ada di dalam hutan-hutan tersebut gitu. Jadi Egois lah. iya, egois. Jadi akibatnya hewan-hewan yang ada di hutan itu mereka kehilangan tempat tinggal mereka gitu. Oh, kasihan dong. Iya, habitatnya hilang. Terus juga mereka tidak mendapatkan makanan karena kan makanannya udah habis gitu ya, udah ditebang gitu. Terus juga yang kedua itu ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi fasilitas itu tidak dilaporkan secara resmi gitu, hanya ibaratnya ya dibuat-buat aja gitu. Gitu. Terus juga menunjukkan lemahnya integritas manajemen. Ya kayak tadi ya, ini dilebih-lebihkan harganya seperti itu ya, sama aja gitu kayak itu ya. Terus lanjut. Kemudian yang ketiga itu ada pengabaian hak masyarakat dan hak lingkungan. Jadi limbah berbahaya dan polusi itu berdampak pada kesehatan, kualitas hidup dan ekosistem. Seperti tadi yang penebangan hutan seenaknya itu kan mengakibatkan kayak kebanjiran, kemudian longsor, kemudian pencemaran udaranya juga tidak baik untuk masyarakat di sekitarnya begitu. Kemudian ekosistem juga bisa hilang. Terus kemudian yang keempat itu ada resiko keselamatan kerja. Seperti tadi yang Bang Habis jelaskan, itu ada ledakan, kemudian limbah berbahaya dan kecelakaan. Itu menunjukkan perusahaan itu tidak memprioritaskan keselamatan pekerja gitu. Jadi hanya memprioritaskan tempat yang ada di sekitarnya aja gitu, nggak memikirkan nanti buat pekerjanya ini nggak ya, berbahaya nggak ya, nanti ada yang jatuh semisal dari tempat pekerjaannya, seperti itu. Mungkin untuk keselamatan kerja itu hal yang paling utama ya. Iya, jadi tapi ini mah tidak memikirkan gitu ya. Hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri gitu. Jadi secara sederhana itu lingkungan, pekerja dan masyarakat itu dijadikan alat untuk mencapai profit, bukan sebagai pihak yang harus dihormati begitu. Berarti ini parah sekali ya kalau seperti itu. Jadi mementingkan diri sendiri, yang penting kita ini mempunyai untung gitu, untung banyak, gak mementingkan yang lain gitu ya. Intinya ya mereka ya ibaratnya korupsi nikel ya, yaitu kan demi kepentingan mereka dan keluarganya mereka sendiri. Ya nantinya nggak tahu bakal longsor atau bagaimana, sampai nebang pohon, sampai segala macam lah dia perbuatkan gitu. Ini sangat parah sekali. Oke. Kita masuk ke bagian penting, yaitu bagaimana sih gitu teori etika menilai kasus seperti ini. Bagaimana teman-teman? Oke, baik. Tadi mengenai bagaimana teori etika menilai kasus ini ya. Iya. Dalam etika manajemen menilai kasus ini itu ada beberapa bagian dalam etika manajemen, yaitu yang pertama adanya utilitarianisme, yang kedua itu ada deontologi, dan yang ketiga ada etika bisnis atau CSR. Mungkin kita yang pembahasan pertama membahas tentang utilitarianisme. Secara ini tindakan dinilai etis bila menghasilkan manfaat terbesar bagi banyak orang. Dalam kasus IMIP,
Itu tadi ada profit hanya dinikmati oleh perusahaan saja dan sebagian pemangku kepentingan. Jadi sebagian besar itu pemangku kepentingan tidak apa sih melihat karyawan-karyawan tersebut kayak kecelakaan kerja itu lebih tidak apa ya, kayak menganggap remeh lah. Iya. Tidak apa sih, kita juga harus mempertimbangkan dari situ, termasuk kan ini PT besar juga Ya, gitu. harusnya kan mementingkan orang lain, keselamatan dan sebagainya gitu Kesejahteraan ya. kerja itu kan. Iya. Terus. Sementara itu kerugian dialami masyarakat luas seperti polusi, penyakit, kerusakan lingkungan, kecelakaan kerja hingga rusaknya sumber air dan tanah. Ini termasuk kontroversial sekali ya. Banget kontroversial sekali. Terus. Berarti ini kerugian jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini termasuk PT yang harus bebenah dibenah atau iya digusur. Iya, harus digusur juga. Kalau kayak gitu benar-benar udah egois. Manusia tuh udah manusia kalau udah egois dan udah ke uang mikirnya tuh udah nggak mikirin keselamatan atau apa, itu udah parah banget sih menurut saya. Terus. Berarti ini dalam kasus utilitarianisme ini, sudut pandang ini, tindakan perusahaan ini tidak etis termasuknya. Iya. Ilegal juga kan. Iya, itu tidak etis banget. Tidak etis. Yang kedua teori manajemennya itu ada yang namanya deontologi, kewajiban moral. Dalam deontologi, moralitas ditentukan oleh kepatuhan pada prinsip dan kewajiban moral perusahaan dan berkewajiban. Yang pertama, perusahaan berkewajiban untuk menjaga lingkungan, melindungi keselamatan pekerja, menghormati hak masyarakat, dan patuh pada regulasinya. Patuh yang dimaksud pada regulasi ada yang dari pemerintah. Oh iya. Terus Pelanggaran AMDAL, limbah ilegal, dan kecelakaan kerja jelas menunjukkan perusahaan melanggar kewajiban moral. Nah, mungkin yang paling penting ini kayak pelanggaran AMDAL sih, ini tentang lingkungan kita, habitat kita, jangan dirusak. Tuh benar. Jadi apa ya? Karena keegoisannya mereka, jadi semuanya kena gitu akhirnya. Dampaknya jadinya benar-benar melebar kemana-mana akhirnya kan kalau kayak gitu kan. Dari perspektif deontologi ini, tindakan ini tidak etis meski menghasilkan profit. Tapi balik lagi, profit apa dulu nih? Kan buat kepentingan pribadi juga. Iya. Yang ketiga ada teori manajemen yang biasa disebut etika bisnis atau CSR. Prinsip ini mewajibkan perusahaan untuk transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan peduli atas sosial lingkungan. Berarti dalam ini faktanya tidak transparan soal fasilitas baru, pengelolaan limbah buruk, dan CSR lingkungan minim, dan K3 tidak optimal. Dari perspektif etika bisnis modern, perusahaan gagal memenuhi standar dan CSR. Oke, baik ya. Ini sangat parah dan tidak berkemanusiawi banget ya, termasuknya gitu. Dari nilai-nilai tersebut juga emang sudah tidak masuk akal gitu ya. Oke, langsung saja ke permasalahan selanjutnya, yaitu di sini nih, agar masalah seperti ini, Mbak Tiara, agar permasalahan ini tidak terus berulang, apa solusi etis yang bisa diambil tersebut, Mbak Tiara? Oke, baik. Jadi agar masalah yang seperti tadi Bang Habis jelaskan itu tidak terulang ya. Jadi di sini tuh ada beberapa solusi etis yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama itu ada audit lingkungan independen dan transparan. Jadi harus melibatkan pemerintah, kemudian akademisi dan organisasi lingkungan. Nah, kemudian hasil auditnya itu dibuka ke publik, jadi nggak disimpan sendiri gitu loh. Jadi semuanya itu harus tahu ada ada gitu ya. Apa? Transparan nih. Iya, ada industri nikel misalnya, hutan-hutannya gitu. Yang kedua ada perbaikan sistem pengelolaan limbah dan emisi. Jadi pembangunan IPAL standar, kemudian pengelolaan limbah B3 yang aman, serta pemasangan sistem pemantauan emisi seperti CEMS.
Kemudian yang ketiga ada penguatan CSR dan G3G. Jadi di sini tuh kegiatan CSR itu diwajibkan berfokus pada rehabilitasi lingkungan, air bersih dan kompensasi warga. Jadi keputusan itu harus melibatkan masyarakat begitu. Jadi rehabilitasi lingkungan, jadi memperhatikan lingkungan nanti ke depannya gimana, kemudian ekosistem di dalamnya juga gimana, airnya itu nanti kotor apa enggak buat disalurkan ke masyarakatnya, mungkin begitu. Kemudian yang keempat ada perlindungan keselamatan pekerja, seperti yang tadi itu. Jadi audit keselamatan, kemudian SOP darurat, kemudian peralatan keamanan itu memadai, dan pelatihan berkala. Yang kelima itu ada penegakan hukum yang tegas. Jadi pabrik yang melanggar itu harus dihentikan gitu loh, biar enggak ada peraturan dari pabrik tersebut gitu ya. Jadi kayak seperti yang saya sudah jelaskan kan, Iya. ada regulasi. iya. jadi pelanggaran berat itu harus dikenai sanksi atau kena pidana lah. Iya. Orang-orang yang membangun perusahaan ilegal seperti itu harus dihentikan sementara, kemudian dikenakan sanksi kalau bisa begitu. Mungkin karena dikenakan sanksi ya PT Nikel itu bukan PT kecil, itu termasuk Iya, PT perusahaan besar ya. Jadi rada susah gitu loh. Pemerintahnya juga mungkin udah tahu tapi mereka belum berani gitu loh buat bilang ke yang ngebuka. Pemangku. Iya. Karena kan nggak tahu ya orang dalamnya itu gimana, ada mafianya juga. Iya. Nah, yang keenam itu ada transparansi dan pelibatan publik, seperti solusi yang pertama tadi itu kan harus transparansi ya. Jadi AMDAL, data emisi dan laporan limbah itu harus dipublikasikan secara terbuka gitu loh. Enggak jadi nggak ditutup gitu loh, biar orang-orang tuh tahu gitu. Begitu. Jadi bentuk forum dialog itu juga rutin antara perusahaan, pemerintah dan warga. Jadi ada dialog gitu loh di antara. Mungkin itu sebagai yang harus diterapkan gitu ya. Iya, Maksudnya harus bentuk diterapkan. forum dialog rutin antara perusahaan, pemerintah dan warga. Iya. Mungkin itu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya itu sangat ya dari ini juga kalau misal pun kayak gini kan solusinya harus transparan, harus ada izin dari pemerintah. Karena kalau ada kejadian-kejadian ilegal seperti ini dan kayak sepertinya ada hal-hal buruk kan, akhirnya pemerintah kan kaget gitu dan nanti tambah panjang masalah tersebut. Jadi karena gitu, karena ilegal gitu ya. Karena ini benar-benar luar biasa sekali sih. Saya juga sampai kaget gitu. Ternyata dunia kerja itu sangat-sangat Mengerikan banget. Betul. Oke. Nah, bagaimana nih Bang Hasan ya, kesimpulan dari kasus yang sebelumnya gitu? Yang tadi kita jelaskan. Ya, yang tadi kita jelaskan. Mungkin untuk kesimpulannya tentang pencemaran lingkungan yang berada di PT Indonesia Morowali Industri Park ini termasuk dan menunjukkan bahwa ketika profit menjadi satu-satunya tujuan perusahaan, maka yang dikorbankan adalah manusia, lingkungan dan masyarakat. Ini kasusnya. Jadi kasus ini tuh sangat tidak baik gitu. Iya. Nah, dari berbagai perspektif juga yang dari saya sudah disebutkan etika manajemen yang adanya utilitarianisme, deontologi, CSR hingga corporate governance, tindakan perusahaan yang termasuk merusak lingkungan dan membahayakan pekerja tidak dapat dibenarkan. Jadi perusahaan harus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab, transparan, akuntabel, aman, ramah lingkungan, serta menghormati hak masyarakat. Ya. Bagi yang ini termasuk salah satu yang paling penting sih, keamanan untuk masyarakat dan lingkungan kita gitu. Mari kita menjaga lingkungan kita dari pencemaran industri yang tidak hanya menghentikan pemangku sendiri gitu, tidak hanya dan tidak ilegal seperti itu ya. Ada perizinan dari pemerintah dan ada transparansi publik gitu, jadi biar orang-orang juga tahu. Jadi kalau misalnya nggak tahu kan
kayak gak enak gitu. Nah kalau udah tahu dari publik kan ada kerjasamanya gitu, jadi banyak kebaikan sebelum apa ya, kalau misalkan gitu dipabrikan gitu, kenapa gitu jadinya kayak ilegal kan, seperti itu. Dan ini kayak gini tuh kasusnya bener-bener asli ya Bang, untuk kasus-kasus seperti ini tuh. Nah oke, kita dari pembahasan ini semoga membantu kita untuk memahami pentingnya etika dalam manajemen modern. Terima kasih untuk Bang Hasan Bisri dan Mbak Tiara atas materi-materi dan pengalaman-pengalaman dari kinerja di industri Morowali Indonesia Park. Ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.